coba cek Tokopedia. Desember sampai akhir bulan banyak diskon bebas ongkir dan diskon bayar di toko. Semua selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Waktu Indonesia belanja di Tokopedia. Ini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran kebocoran data penggunaan Tokopedia. Jika dilihat dari sudut dasar etika, kelalaian yang dilakukan oleh Tokopedia tidak dapat langsung dikatakan salah atau benar. Sebab, jika kita melihat dari sisi penggunaan, maka hal ini akan dapat dikatakan salah satu atau tidak beretika sebab Tokopedia dalam hal ini menjadi wadah data-data penggunaan tersebut dan dapat menjaga keamanan data sehingga dapat merugikan para penggunaan. Dari sisi Tokopedia, mereka pun sebenarnya korban. Mereka tidak secara langsung memberi data tersebut, namun sistem keamanan mereka lah yang dibobol. Mereka sudah berbuat yang benar dan tidak menjual data-data penggunaan dan memiliki sistem keamanan. Selanjutnya, berdasarkan etika bisnis, hal ini menekankan pada para pembisnis untuk membuat sebuah pertimbangan moral ekonomis yang layak, pertimbangan yang terlihat dari perusahaan pada sistem marketing yang baik dibandingkan dengan sistem keamanannya. Strategi marketing yang dapat dilakukan Tokopedia selalu mengusung ide yang dapat menarik banyak perhatian publik, seperti dimulai dari menjadikan BTS sebagai artis Korea ternama brand ambassador, lalu Tokopedia juga kerap melakukan promosi terhadap banyak influencer yang ada dan sedang naik daun. Maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya Tokopedia memiliki dana yang cukup besar untuk menjalankan operasionalnya. Namun, faktanya justru terbalik. Banyak asumsi bahwa Tokopedia meremehkan keamanan penggunaan demi mendapatkan penggunaan baru lewat marketing mendunia. Mereka dalam keputusan bisnis. Tokopedia mampu menyimbangi antara strategi marketing yang baik dan juga memiliki sistem keamanan yang mampu mungkin masalah kebocoran data dapat dihindari. Yang kedua, pelanggaran sebuah norma moral dalam masyarakat berkaitan dengan seberapa jelas aturan dan regulasi yang ada baik secara tertulis maupun yang tidak tertulis. Salah satu regulasi yang diterima secara umum dan menjadi salah satu hukum bisnis adalah perundang-undangan. Sementara itu, di peraturan perundangan tidak ada aturan yang secara khusus mengatur dan membahas secara kebocoran dapat penggunaan internet oleh satu pelaku bisnis. Hal ini menjadi salah satu tanggapan kebocoran data dan dianggap terlalu tidak penting. Selain itu, kebocoran data yang dialami pengguna Tokopedia ini melakukan salah satu akibat dari pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh Tokopedia. Etika bisnis dibutuhkan untuk membuat bisnis yang dijalankan lebih sustainable dengan dasar moral yang menumbuhkan customer trust yang mana akan berefek pada loyalitas penggunaan. Dalam prinsip otonomi, seharusnya Tokopedia dapat mengambil keputusan yang lebih baik di mana tidak hanya mementingkan keuntungan dan marketing untuk menambah jumlah penggunaan, namun lebih jauh lagi untuk bertanggung jawab terhadap kualitas pelayanan seiring dengan bertambahnya penggunaan dan berkenan dengan prinsip integrasi dan menjaga reputasi Tokopedia sebagai badan yang besar dan menghindari dari hal yang merugikan perusahaannya dan konsumennya. Sebenarnya, kasus kebocoran data ini tidak hanya berdampak bagi pengguna Tokopedia saja, tetapi juga berdampak bagi perusahaan atau Tokopedia itu sendiri dan juga karyawan Tokopedia. Dampak yang pertama yaitu bagi perusahaan atau Tokopedia itu sendiri, di antaranya kehilangan kepercayaan dari beberapa penggunanya. Menurut Sherman 1992 dalam Morgan 1994, kegagalan terbesar dalam membina hubungan antara penjual dan konsumen adalah kurangnya kepercayaan. Adanya kasus kebocoran data ini sangat berimbas kepada bisnis Tokopedia, di mana Tokopedia mengalami kehilangan kepercayaan dari beberapa penggunanya. Hal ini dibuktikan dengan penjualan Tokopedia yang cenderung mengalami penurunan setelah adanya kasus kebocoran data. Selanjutnya, reputasi Tokopedia. Rusaknya reputasi bisnis akan dialami suatu perusahaan ketika mengalami kebocoran data, apalagi jika yang bocor adalah data penggunanya. Menurut Ignatius Untung,
Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia mengungkap bahwa dampak terhadap kinerja dan reputasi industri memang dirasakan pada saat kebocoran data terjadi. Namun, berdasarkan pengalaman sebelumnya, situasi akan kembali normal setelah proses pemulihan. Ignatius mengatakan bahwa kebocoran data pengguna yang dialami oleh platform dagang elektronik atau dagang L seperti Tokopedia akan mengakibatkan terjadinya penurunan transaksi. Hal ini karena pemberitaan terkait kelalaian Tokopedia, tanggung jawab Tokopedia, dan juga pernyataan terbuka Tokopedia dan lain sebagainya telah banyak disoroti di media sosial sehingga menjadikan reputasi Tokopedia terkena imbasnya. Dampak yang kedua yaitu bagi karyawan Tokopedia. Menurut laporan Kaspersky terbaru yang berjudul Taking Care of Corporate Security and Employee Privacy, Why Cyber Protection is Vital for Both Businesses and Their Staff, menyoroti sisi kemanusiaan dari keamanan cyber. Di mana dalam laporan ini membahas dampak dan kerugian yang dihadapi karyawan akibat kebocoran data yang terjadi. Sekitar sepertiga atau 30% dari mereka yang terlibat kasus, mereka melewatkan acara pribadi yang penting. 32% dari mereka harus bekerja di malam hari, 33% dari mereka mengalami stres tambahan, dan bahkan 27% dari mereka harus membatalkan liburannya. Dampak yang ketiga yaitu bagi pengguna Tokopedia, di antaranya keamanan akun pengguna. Menurut Security Digital Trainer, Yeri Niko Borang, mengungkap bahwa dari dampak kebocoran data yang disimpan oleh pengguna di Tokopedia sangat signifikan. Karena bisa berimplikasi pada data yang digunakan untuk mengakses akun-akun lain yang dimiliki oleh pengguna. Selain itu, Tokopedia juga menyediakan layanan pembayaran digital dengan berbagai macam akses. Sehingga, data pengguna yang bocor bisa jadi akan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Selanjutnya muncul trust issue terhadap Tokopedia. Adanya kasus kebocoran data membuat para pengguna Tokopedia menjadi gelisah ketika akan menggunakan kembali layanan Tokopedia. Hal ini terkait dengan data pribadi yang telah diisikan ketika menggunakan layanan tersebut. Kepercayaan para pengguna terhadap Tokopedia terguncang ketika kasus kebocoran data terjadi. Dan ditambah dengan sempat ramainya cuitan di Twitter dengan tagar uninstall Tokopedia. Hal yang dilakukan oleh pihak Tokopedia saat mengetahui bahwa akun data bocor, yang pertama adalah pihak Tokopedia langsung melakukan proses investigasi dan memastikan bahwa akun tersebut dan transaksi tersebut masih terjaga dengan aman. Yang kedua yang dilakukan oleh Tokopedia adalah pihak Tokopedia juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara untuk melakukan investigasi serta keamanan. Nah, yang ketiga adalah pihak Tokopedia membentuk langsung institusi independen kelas dunia yang ahli di dalam bidang keamanan siber untuk membantu investigasi serta menentukan langkah-langkah yang perlu untuk meningkatkan perlindungan data penggunaan Tokopedia. Pihak Tokopedia juga menetapkan keamanan yang berlapis termasuk dengan on-time password atau OTP yang akan dikirimkan melalui SMS kepada pemilik akun asli tersebut. Tokopedia juga mengimbau bahwa OTP tersebut jangan diberikan kepada siapapun dengan alasan apapun. Pihak Tokopedia juga menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN untuk menginvestigasi kasus kebocoran data yang dialami platformnya tersebut. Yang harus digunakan oleh pengguna Tokopedia yang akunnya bocor, yang pertama adalah dengan cara mengubah password. Ketika kita sudah mengetahui bahwa akun kita sudah bobol, maka gantilah password tersebut yang lebih sulit daripada sebelumnya. Biasanya pengajuan tersebut akan dikonfirmasi melalui email asli. Solusi yang kedua adalah dengan cara mengecek histori pembelanjaan atau uang digital e-wallet. Jika Anda tidak merasa melakukan transaksi tersebut, maka segeralah melaporkan ke pihak Tokopedia, karena kemungkinan transaksi tersebut akan dibatalkan dan uang akan dikembalikan. Namun, jika transaksi tersebut melalui transfer dana, maka uang akan hilang. Solusi yang ketiga adalah jika akun Anda sudah kembali, maka segeralah untuk melakukan pengamanan baru. Contohnya adalah dengan cara two-factor authentication, karena password akun tersebut sangatlah lemah dan kemungkinan akan untuk kebobol kembali. Solusi yang keempat adalah dengan cara tidak menyimpan nomor rekening, debit maupun kredit di dalam e-commerce. Nah, solusi yang kelima adalah dengan cara selalu mengecek e-commerce dan melakukan pengamanan server.